Risa Ivanova. Saya Bu. Sira. Saya Bu. Talia Damayanti. Saya Bu. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Sudah dibawa bukunya? Sudah. Oke. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Tanggal Sudah. bulan 5. bulan 5 itu bulan apa? Bulan Mei. tahun 2024. 24. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Nah, sebelum kita membahas tema 1, ada yang tahu tidak pekerjaan itu apa? Pekerjaan karet. Ada lagi? Oke, yang teman-teman kalian sebutkan itu adalah termasuk dari jenis-jenis pekerjaan. Pengertian pekerjaan itu adalah beberapa kegiatan. Boleh dicatat ya, pengertian dari pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan segenap usaha untuk memenuhi kebutuhan. Apa coba baca? Pekerjaan adalah Beberapa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi pekerjaan itu adalah sesuatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi maksud dari pengertian ini, bekerja itu menghasilkan uang, menghasilkan kebutuhan yang diperoleh dari segenap usaha atau tindakan yang dilakukan dengan segenap hati. Oke, sekarang masuk ke tema 1. Silakan dibuka bukunya, halaman 3. Halaman 1. Coba dibaca tema 1, jenis-jenis pekerjaan. Ada yang tahu tidak macam-macam jenis-jenis pekerjaan yang sering kalian jumpai sebelum berangkat ke sekolah? Guru termasuk jenis pekerjaan bukan? Termasuk. Polisi termasuk tidak? Termasuk. Selain polisi, tentara termasuk tidak? Termasuk. Kalau petani karet termasuk pekerjaan tidak? Termasuk. Kenapa termasuk? Karena termasuk dalam Aktivitas yang dilakukan dengan segenap usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ya, jadi polisi, tentara, guru dan juga petani itu termasuk dalam suatu pekerjaan. Ya. Sekarang coba dibaca tempat hidup tanaman teh, halaman 1. Coba dibaca oleh Aziza. Yang lain tolong disimak ya. Hampir banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia di Indonesia, namun teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara tinggi. Stop. Lanjut, Rista. Saya merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 dan 5 untuk mendapatkan
tidak tahan terhadap keringanan curah hujan sangat kebutuhan di menjaga kelestarian tanaman teh. Stop. Lanjut. Sila. Di Indonesia perkebunan teh terbesar di wilayah kedua di Indonesia, di Jawa, di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua terbesar untuk perkebunan teh karena hanya sangat untuk beberapa daerah. Perkebunan teh di Jawa, di Pulau Jawa antara lain Ciwidey, dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara dan Kerincing, Jambi. Stop. Kalian. Pohon juga berhenti. Tadi sudah dibaca oleh teman-teman kalian mengenai tentang hidup tanaman teh. Ada yang tahu tidak teh itu seperti apa? Pernah lihat teh dalam kemasan botol? Teh? Oke, itu berasal dari daun teh ya. Jadi minuman teh yang di dalam botol itu adalah minuman yang diolah dari perkebunan teh. Perkebunan teh itu biasanya hidup di daerah dataran tinggi yaitu pegunungan. Kalau seandainya tanaman teh ditanam di dataran rendah, maka cenderung tanaman teh itu tidak subur atau tidak dapat bertahan hidup. Jadi ditulis di sini tanaman teh hanya bisa hidup di dataran tinggi atau di pegunungan. Tanaman teh itu bisa hidup di dataran tinggi. Dataran tinggi itu contohnya pegunungan. Kalau seandainya kalau tanaman teh ditanam di dataran rendah, bisa tidak hidupnya? Dia tidak bisa, karena di dataran rendah itu pertama kondisi tanahnya tidak bagus, dan kedua cuaca hujannya rentan lebih tinggi. Kalau seandainya hujan di dataran, misalnya ini hujan ya, kalau ini hujan. Nah, kalau di dataran tinggi, jika di dataran tinggi hujannya lebih cenderung tinggi. Kalau di dataran rendah dia cenderung rendah. Artinya kalau di dataran rendah itu curah hujannya sangat jarang sekali. Maka dari itu tanaman teh ini harus hidup di dataran tinggi. Manfaat menanam teh itu apa, Bu? Mencegah erosi. Ada yang tahu tidak erosi itu apa? Erosi itu adalah terkikisnya tanah dari permukaannya. Catat dulu. Ini sudah belum dicatat? Sudah. Ini sudah dicatat?
Nah, sembari kalian mencatat, kita buka buku di halaman 4. Nah, di halaman 4. Tadi Ibu sudah menjelaskan halaman teks, kemudian manfaat halaman teks. Nah, sekarang kalian lihat halaman 4 peta pikiran. Sudah ketemu? Sudah. Sudah. Nah, di dalam poin penting peta pikiran itu, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Nah, coba sekarang didiskusikan. Tadi lagi break, kertaskan. Sudah dikerjakan halaman 4 tadi? Yang oke, yang peta pemikiran sudah ya? Nah. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan jawaban kalian di papan tulis. Apa tadi pertanyaannya? Rista, coba sebutkan pertanyaan tadi apa? Apa jenis pekerjaan manusia? Yang di buku modul. Ini. Yang peta pikiran, Mengapa menjaga keseimbangan alam? Keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting. pakai itu tidak? Pakai. Oke, ini pertanyaannya. Ini sudah dicatat ya? Coba sekarang Ibu panggil Haikal. Mbak tuliskan jawaban. Kejadian Bu. Sebesar. Oh, sudah yuk. Sudah. Oke, nah ini jawaban Haikal. Ada oksigen yang dihirup segar. Nyambung tidak? Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Agar oksigen yang dihirup segar. Tepuk tangan dulu. Udah jawabannya. Rabil, maju. Rabies, kau maju. Nah, coba tuliskan jawaban. Ini jadi. Di sini jadi di samping kan? Nah, di situ. Oke, jawaban hasil agar kekayaan alam dapat dimanfaatkan. Kekayaan alam itu dapat berupa apa? Berupa kekayaan hayati maupun non hayati. Oke, lanjut. Haikal.
agar Oke, tepuk tangan dulu. Oke, yang terakhir. Rista. habis. Itu. Sudah? Dah. Oke, apa jawabannya Rebecca? Karena dapat memberikan sumber daya udara bersih, sayur dan buah. Oke, karena dapat memberikan sumber daya udara bersih, Sayur dan buah. Benar ya, tepuk tangan dulu. Oke, itu jawabannya. Jadi pertanyaan mengapa menjaga keseimbangan alam itu penting itu sudah terjawab oleh beberapa teman kalian yang maju ke depan. Sudah paham ya? Sudah. Oke. Selanjutnya kita lihat di gambar. Ayo menulis ya. Ini ada perkebunan teh. Ini ada apa ini? Ada orang petani. Ada orang petani. Selain itu apa lagi? Ini perempuan atau laki-laki? Nah, perempuan ini lagi memetik daun. Kalau ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sedang apa? Kemudian ada pengemasan. Nah, jadi di dalam gambar ini adalah bentuk-bentuk dari pengolahan teh. Jadi kalau seandainya kita minum teh itu berasal dari. Nah, jadi untuk mengolah teh menjadi minuman banyak sekali jenis pekerjaan yang terlibat dari perkebunannya, kemudian ada bagian yang memetik, ada bagian pengolah hingga bagian pengemasan. Jadi bisa diproduksi dengan baik oleh kita. Oke, sekarang ada tugas latihan untuk kalian. Silakan dikerjakan di sini. Nah, di halaman 5 ada tugas diagram pen. Ada yang tahu tidak diagram pen itu apa? Kerjaan. Ada yang tahu tidak? Menulis pekerjaan. Pause dulu yuk, jeda dulu. Selanjutnya ada tugas latihan. Di situ ada gambar lingkaran berbentuk diagram pen. Ada yang tahu tidak diagram pen itu apa? Tadi sudah dicatat belum? Apa bacanya? Di diagram pen. Nah, diagram pen itu berbentuk lingkaran itu berbentuk segitiga, segi 4 atau segi 5? Berbentuk bulat. Nah, bulat tidak? Jadi, tapi diagram pen ini dia itu dua lingkaran yang saling berhubungan. Jadi, saling berhubungan artinya berkaitan. Nah, jadi di dalam tugas yang diberikan nanti di latihan halaman 5 itu nanti ada pekerjaan, dibuat pekerjaan. Nah, ini pekerjaan. Nah, nanti kalian tuliskan jenis pekerjaan
jenis pekerjaan, kemudian daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, terus hasil dari pekerja, hasil dampak bagi masyarakat, kemudian dampak bagi pekerja. Nah, nanti kalian buat di dalam bagian diagram pada halaman 5 itu membuat daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil, dampak bagi masyarakat, dan dampak bagi pekerja. Paham tidak? Nah, sekarang silakan dikerjakan. Pause. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan buku latihannya. Buku latihannya nanti dinilai. Silakan duduk. Kalau sudah selesai silakan duduk. Nah, ini. Ibu koreksi dulu ya, jangan ribut ya. Ya. Oke, sudah selesai ibu nilai. Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju. Bisa? Oke, ibu sudah mengoreksi jawaban dari kalian semuanya. Alhamdulillah memuaskan ya. Sekarang ibu minta salah satu dari kalian untuk maju untuk menuliskan bagian jawaban dari bagian-bagian diagram yang ibu berikan. Coba Aziza, kamu tuliskan jawaban hasil pekerjaan kamu. Action. Ya. Tepuk tangan dulu Mbak Aziza. Nah, jadi dari pemaparan yang diberikan Aziza, jadi pekerjaannya itu guru dan dokter. Jadi diagram kayak itu adalah diagram yang saling berhubungan. Jadi yang saling berhubungan itu memiliki kesamaan. Jadi dari dua pekerjaan ini meskipun berbeda-beda dari daerah pekerjaannya, kemudian apa yang dikerjakan itu berbeda, tapi sama-sama menghasilkan Uang. Jadi persamaan guru dan dokter sama-sama menghasilkan Uang. Oke, sudah paham? Nah.
Rose.